Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Dede Renovaldi, Eskep, MSc, sebagai tutor kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Mutia Hanifah sebagai ketua kelompok 6 untuk Project Based Learning kali ini. Di sini saya bersama teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Ratri Putri. Perkenalkan, nama saya Wira Sabila Nurul Kamila. Kenalkan, nama saya Manzelina Syafrina. Perkenalkan, nama saya Megawati Putri. Perkenalkan, nama saya Melani Hamidah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Saputra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik Nurwaliuddin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zuldan Zafa. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, silahkan duduk. Ya, terima kasih, Dok. Dengan Mas siapa kalau boleh tahu? Dengan Mas Iqbal, Dok. Baik, Mas Iqbal, kalau boleh saya tahu, apa ya keluhan utamanya? Jadi, keluhan saya sering berdebar-debar, Dok. Baik, Mas Iqbal, sebelumnya perkenalkan, saya adalah Lintang. Saya adalah dokter yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya, saya akan melakukan wawancara untuk mengetahui diagnosis lebih lanjut. Apakah Mas Iqbal bersedia? Bersedia, Dok. Apa itu berdebar-debar? Debar-debar atau palpitasi adalah perasaan yang tidak menyenangkan yang disebabkan oleh denyut jantung yang tidak teratur. Organ apakah yang terkait? Kardiovaskular. Apa itu kardiovaskular? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kardiovaskuler berasal dari kata kardio yang berarti jantung dan vaskuler yang berarti pembuluh darah. Jadi sistem kardiovaskuler adalah sistem jantung dan pembuluh darah. Kardiovaskular adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi dalam tubuh manusia. Sistem ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem ini menggerakkan nutrisi dan gas-gas seperti oksigen ke dalam sel tubuh. Fungsi sistem ini dapat dianalogikan dengan sistem pengairan di rumah tangga, di mana organ jantung berperan sebagai pompa dan pembuluh darah berperan sebagai salurannya atau pipanya. Sistem ini bertanggung jawab untuk mentransportasikan darah dan zat yang terkandung ke seluruh bagian tubuh manusia. Jantung terletak di dalam kavitas perikardiaka, di tengah-tengah mediastinum inferius. Basis jantung yang lebar berorientasi dalam arah oblik ke arah sisi kanan atas dan sesuai dengan bidang valvula di dasar pembuluh darah besar. Jantung memiliki berat 250 sampai dengan 300 gram dan kurang lebih berukuran sesuai dengan kepalan tangan masing-masing orang. Permukaan jantung. Jantung memiliki permukaan interior yang terutama dibentuk oleh ventrikel kanan dan juga permukaan inferior yang terletak berdekatan dengan diafragma yang terdiri dari bagian-bagian ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Permukaan inferior secara klinis menunjukkan dinding posterior pada EKG diagnostik bila disebutkan sebagai infark miokard posterior. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kiri, dan ventrikel kanan. Atrium merupakan sebuah ruang yang memiliki pintu masuk, khususnya salah satu ruang atas di kedua sisi jantung yang menerima darah dari tubuh dan mengirimkannya ke ventrikel. Atrium kiri, yaitu ruang atas di sisi kiri jantung yang mengumpulkan darah dari vena pulmonalis dan mengirimkannya ke ventrikel kiri. Atrium kanan, yaitu ruang atas di sisi kanan jantung yang mengumpulkan darah dari vena cava atas dan juga bawah, kemudian mengirimkannya ke ventrikel kanan. Ventrikel kiri, yaitu ruang bawah di sisi kiri jantung yang memompa darah beroksigen keluar dari aorta, kemudian ke seluruh jaringan tubuh. Ventrikel kanan, yaitu ruang bawah di sisi kanan jantung yang memompa darah vena melalui batang paru dan arteri ke kapiler paru.
Katup jantung. Katup jantung memiliki 4 katup. Yang pertama ada katup trikuspid, katup pulmonalis, katup mitral atau katup bikuspid, dan terakhir ada katup aorta. Katup trikuspid memiliki 3 daun katup, terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan, berfungsi untuk mencegah aliran darah masuk kembali menuju ke atrium kanan. Kemudian yang kedua ada katup pulmonalis. Katup pulmonalis memiliki 3 daun katup. Ventrikel kanan akan terbuka jika berkontraksi dan akan tertutup jika relaksasi. Kemudian yang ketiga ada katup mitral atau katup bikuspid. Katup ini memiliki fungsi mengatur aliran darah dari atrium kiri menuju ke ventrikel kiri. Dan yang terakhir yaitu ada katup aorta. Katup aorta ini terdiri dari 3 daun katup yang terdapat pada pangkal aorta. Fungsinya adalah untuk mencegah darah masuk kembali menuju ke ventrikel kiri. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan. 1. Endokardium, yaitu permukaan internal terdiri dari endolitikum dan jaringan ikat. Miokardium yang terdiri dari otot jantung dengan kardiomiosit. Epikardium yang terdiri dari tunika serosa dan sella subserosa. Siklus jantung yang pertama adalah akhir diastolik. Katup atrioventrikuler membuka dan katup pulmonal dan aorta menutup. Yang kedua adalah sistol atrium. Kontraksi atrium mendorong sejumlah kecil darah tambahan ke ventrikel. Yang ketiga adalah kontraksi isovolumetrik vertikal. Kontraksi isovolumetrik mengakibatkan menutupnya katup atrioventrikuler. Pada fase ini terjadi peningkatan tajam dari tekanan intraventrikuler. Yang keempat adalah ejeksi ventrikel. Dengan terbukanya katup aorta dan pulmonal, mulailah fase ejeksi vertikal. Puncak tekanan ventrikel kiri adalah sekitar 120 mmHg. Nodus SA sebagai alat pacu alami pada jantung dan memegang peranan sebagai pengatur ritme jantung. Bila terjadi gangguan pada nodus SA, maka akan terjadi irama yang abnormal dari nodus SA, sehingga ritme jantung menjadi tidak teratur. Dan dari nodus AVI ini, cabang dari serat konduksi yaitu berkas His melalui otot jantung sampai septum interventrikular. Berkas His ini kemudian bercabang menjadi cabang kanan right bundle dan cabang kiri left bundle. Walau berkas His mendistribusikan energi listrik ini sampai melewati permukaan media ventrikel, kontraksi sesungguhnya distimulasi oleh berkas Purkinje, serat otot konduksi, yang muncul dari cabang bundle yang dilanjutkan ke sel miokardium ventrikel. Arteri. Arteri terletak di permukaan tubuh dan denyutnya dapat diraba pemeriksaannya. Denyut arteri memberikan banyak petunjuk tentang frekuensi denyut jantung. Arteri berfungsi membawa darah dari jantung ke varifer tubuh atau menuju ke paru. Vena menghantarkan darah dari perifer kembali ke jantung. Vena sirkulasi sistemik membawa darah yang kurang oksigen dan sebagian besar vena mengangkut darah melawan gaya gravitasi. Kelainan pada jantung kiri menyebabkan menurunnya curah jantung, lalu menurunnya suplai darah ke jaringan. Setelah itu terjadi hipoksia jaringan, lalu kompensasi, lalu stroke volume dan denyut jantung. Setelah itu terjadi sirkulasi hiperdinamik dan terjadilah palpitasi. Terima kasih sudah menonton video kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.